Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya, meskipun belajar dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah, karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak ya, Pak Nur Sabdi. Nah, dalam kita hari ini kita akan belajar mengenai geografi ya. Jadi pembahasan kali ini kita lanjutkan dengan penjelasan kita yang sebelumnya ya. Jadi penjelasan kita kali ini itu tentang namanya kota ya. Jadi kemarin kita sudah berbicara tentang ciri-ciri kotanya, ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri sosialnya, ciri masyarakatnya. Kini kita lanjutkan dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang yang namanya struktur ruang kota. Struktur ruang kota dan juga kita akan bahas tentang klasifikasi kota. Jadi kota itu ternyata banyak dibagi-bagi berdasarkan objek yang menjadi pembaginya. Nah, oke, dalam pelajaran ini akan kita tekankan lebih dalam tentang namanya kota. Nah, kita lihat langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, oke anak-anak. Nah, yang pertama yang mesti harus kita kuasain di bagian pertama ini adalah tentang pola keruangan kota. Pola keruangan kota ini itu mencakup tentang konsep kotanya. Yang pertama itu tempat berbagai macam kegiatan manusia yang mempunyai administrasi sendiri dalam pemerintahan dan mempunyai daerah-daerah di sekitarnya. Penduduk yang sangat banyak dan masyarakatnya yang heterogen. Jadi dalam pola keruangan kota ini itu biasanya lebih condong menekankan pada pembagian wilayah sebagai pusat bagian dari administrasi suatu wilayah tersebut dan menjadi bagian-bagian kota tersebut dalam hal administrasi, bisnis, ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat ataupun pemukimannya. Nah, untuk beberapa kota di Indonesia ya yang menjadi pusat keruangan kota yang paling ideal itu adalah kota Palangkaraya yang ada di Kalimantan Tengah. Hal ini dikarenakan pembangunan kota tersebut merupakan sesuai dengan prinsip pengembangan wilayah. Jadi tidak asal bangun ya. Jadi kalau pamannya nanti kalian ada rezeki jalan-jalan ke Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah, itu adalah salah satu kota di Indonesia dengan kota yang paling cantik dan tata struktur kota yang baik. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gambar tentang namanya zona-zona pembagian kota. Jadi, pada umumnya zona-zona yang akan kita bahas ini lebih dominan itu lebih ke negara-negara Eropa. Ya, negara-negara Eropa ataupun negara-negara barat di bagian Amerika. Jadi kalau di Indonesia pada umumnya kotanya itu masih menjadi kota-kota yang asal bangun, istilahnya seperti itu, dan belum terstruktur secara jelas. Nah, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 pembagian tentang namanya zona kota. Yang pertama, itu ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 dan zona 5. Nah, zona 1 ini dikatakan sebagai daerah pusat kegiatan atau CBD, Central Business District. Jadi daerah-daerah kegiatan-kegiatan perdagangan ya, daerah-daerah bisnis, administrasi, perhotelan, gedung-gedung pemerintahan, ya kan, baru event-event daerah, ya kan, festival-festival daerah, itu biasanya banyak di zona 1 sebagai central business, pusatnya para pebisnis, para pedagang. Jadi itulah bagian 1. Nah, bagian kedua itu nanti ada zona peralihan. Nah, di sini itu adalah zona-zona perdagangan yang beralih ke pemukiman. Jadi semakin ke belakang itu sudah ada yang namanya kegiatan pemukiman penduduk dan banyaknya kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para penduduknya. Nah, itu berada pada zona kedua. Nah, biasanya ya kan, zona yang kedua ini itu biasanya identik dengan pemukiman apa ya? Pemukiman perdagangan. Dan yang ketiga itu nanti zona pemukiman kelas pekerja atau buruh ya. Jadi itu bagian ketiga itu ditempati oleh orang-orang yang bekerja di bagian nomor 1 dan nomor 2. Berarti pekerja ataupun buruh ya, karyawan. Karena apa? Mereka mengindikasikan jarak rumah mereka itu supaya lebih dekat dengan namanya kegiatan industri CBD tadi di nomor 1. Nah, ada selanjutnya ada ke poin keempat. Bagian keempat itu adalah pemukiman kelas menengah.
pemukiman kelas menengah ini, ya kan, itu nanti akan menjadi suatu tempat tinggal bagi mereka biasanya yang bekerja sebagai seorang pemilik dagang ataupun seorang industri ya yang memiliki. Jadi ini kelas menengah. Semakin ke belakang ya, nanti ada zona penglaju. Zona penglaju ini maksudnya zona pemukiman beralih ke zona pertanian. Artinya perbatasan dengan kota yang dianya berbatasan langsung dengan pedesaan. Itulah dia di zona kelima. Ini disebut nama teori konsentrik ya. Nah, itu tadi bentuknya seperti ada lingkaran pembagian. Nah kan, yang kedua ini gambar teori sektoral. Jadi bisa lihat gambarnya itu berbeda dengan warna yang berbeda. Ada merah, kuning, hijau ya kan. Nah, kalau dalam sini kenapa bentuknya seperti ini? Karena ini adanya pembagian wilayah berdasarkan ciri khas karakteristik tertentunya. Jadi kalau CBD itu berada di pusat kota, ya kan, itu diberikan warna merah di sini, berarti itu adalah pusat-pusat kegiatan perdagangan, administrasi, perhotelan, ya kan, ataupun bisnis, ya. Yang kedua itu ada factory industry. Jadi bagian yang warna biru tua ini itu adalah pabrik-pabrik, ya, industri manufaktur yang untuk digunakan untuk menciptakan suatu produk barang atau jasa. Nah, yang ketiga yang berwarna hijau itu adalah pemukiman kelas rendah. Jadi mereka itu pemukiman kelas rendah itu dekat dengan pabrik karena untuk lebih mengefisiensi waktu dalam menjangkau pekerjaan dan lebih hemat biaya ketika dianya harus bekerja di bagian perindustrian. Nah, sedangkan yang berwarna kuning itu adalah middle class residence, itu artinya adalah pemukiman kelas menengah. Ya, pemukiman kelas menengah itu berada di situ. Dan yang warna ungu itu ada high class residence, itu artinya adalah pemukiman kelas atas. Jadi semakin pemukiman menengah dan atas, dia akan menjauhi namanya pusat-pusat kegiatan karena lebih mencari kenyamanan dan ketenangan. Ya, ini biasanya banyak diterapkan di negara-negara Chicago, Amerika Serikat gitu ya, ataupun daerah-daerah Amerika, kota-kota berikut ya. Nah, selanjutnya ada lagi nanti teori yang titik ganda ya. Nah, ini seperti ini, beda lagi, ya kan, bentuknya seperti ini. Karena apa? Suatu wilayah ini sudah dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, dan bagian-bagian tersebut akan menjadi pusat kegiatan yang menjadi label dari suatu daerah tersebut. Nah, contoh, nomor 1, itu adalah pusat daerah, pusat kegiatannya, CBD-nya. Ya kan, pusat bisnisnya, administrasi, pemerintahan itu berada nomor 1. Sedangkan nomor 2 itu adalah daerah grosir atau manufaktur, artinya daerah-daerah yang tempat untuk menjual barang ke daerah tempat yang lainnya, itu manufaktur. Yang ketiga itu adalah pemukiman kelas rendah, ya seperti yang lainnya ya, dia biasanya berdekatan dengan daerah manufakturnya, daerah industrinya, pusat kegiatan, untuk mengefisiensi waktu dan hemat biaya. Dan yang nomor 4 itu adalah zona kelas menengah. Yang kelima itu adalah pemukiman kelas tinggi. Yang keenam itu daerah manufaktur berat. Jadi daerah-daerah industri seperti traktor, motor gitu ya. Nah, yang 7 ini ada daerah di luar ABDK. Jadi itu adalah daerah di luar pusat kegiatan industri. Nomor 8 dan 9 ini adalah industri kecil ataupun pemukiman-pemukiman kelas rendah. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara tentang kota pasti identik dengan namanya kependudukan ya. Jadi jumlah penduduk desa dengan kota itu jelas berbeda. Yang membedakan salah satu indikator tersebut itu adalah jumlah penduduknya. Biasanya di kota itu memiliki tingkat penduduk yang lebih tinggi diakibatkan adanya pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Ya, jadi di perkotaan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi itu biasanya mengindikasikan kelahiran biasanya lebih banyak pada daerah tersebut. Ya kan? Nah, jadi pertumbuhan penduduk yang tinggi, ya kan, maka otomatis akan menyebabkan pengklasifikasian kota tersebut. Karena jumlah kota yang satu dengan kota yang lainnya itu akan memiliki perbedaan yang namanya itu jumlah penduduk. Maka dengan perbedaan jumlah penduduk ini, maka kita dapat klasifikasikan bagaimana itu kota besar, kota kecil, kota sedang, megapolitan, metropolitan. Nah, itu semua didapatkan datanya dari sensus dan kependudukan di catatan sipil di suatu daerah tersebut. Maka itu akan mengindikasikan seberapa perkembangan kota tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada klasifikasi kota. Ada berdasarkan jumlah penduduknya, itu dibagi kota kecil, kota sedang, kota besar, metropolitan, dan megapolitan. Nah, kota kecil ini itu jumlah penduduknya adalah 20.000 sampai dengan 50.000 jiwa. Jadi ini dikatakan sebagai kota kecil. Nah, dalam Sumatera Utara, ya kan, mungkin anak-anak semua itu bisa menjumpainya di kota Serampah.
Perbaungan. Itu adalah termasuk kota kecil karena penduduknya itu hanya kurang lebih dari 50.000 jiwa ke bawah. Sedangkan kota sedang itu biasanya adalah kota-kota yang memiliki jumlah penduduk 50.000 sampai dengan 100.000. Nah, mungkin anak-anak pernah mendapatkan namanya kota Pakam, Lubuk Pakam. Itu adalah salah satu contoh kota sedang. Baru ada juga kota besar. Kota besar itu memiliki jumlah penduduk 100.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Ini biasanya ditandai dengan pemerintahan kota, Pemko, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Sibolga. Itu adalah contoh kota-kota di kota besar. Padang Sidempuan juga boleh seperti itu. Nah, metropolitan. Metropolitan itu adalah salah satu kota yang sudah mencapai penduduknya sekitar 1 juta sampai dengan 5 juta. Nah, di sini mencakuplah kota tempat kita tinggal, yaitu kota Medan. Kota Medan sudah termasuk ke dalam kota metropolitan karena jumlah penduduk kota Medan itu bisa mencapai 2.500.000 orang, ya. Jadi beserta dengan Surabaya, beserta dengan Makassar. Jadi itu adalah kota metropolitan. Nah, selanjutnya ada kota megapolitan. Megapolitan itu adalah salah satu kota dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta. Nah, ini contohnya di Indonesia itu hanya satu, yaitu adalah DKI Jakarta sebagai pusat administrasi dan negara bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ada klasifikasi kota, ya kan? Nanti ada Iopolis, ada polis, megapolis, trianopolis, dan nekropolis. Berdasarkan tingkat perkembangannya. Kalau tingkat Iopolis itu biasanya adalah kota yang baru terbentuk dan kota baru, ya. Dari desa bisa menjadi kota, ya kan? Nah, yang kedua nanti ada tingkat polis, yaitu adalah kota yang memiliki sifat agraris. Dia sudah kota tetapi masih terdapat kegiatan pertanian yang ada di daerah tersebut. Contohnya adalah Lubuk Pakam. Lubuk Pakam itu sudah menjadi kota tetapi masih ada kegiatan padi-padi, perkebunan, pertanian, sawah-sawah gitu kan di kota tersebut, sehingga dikatakan Lubuk Pakam sebagai kota polis. Nah, yang ketiga metropolis. Metropolis itu adalah kota besar yang ekonominya sudah mengarah ke industri. Contohnya kota Medan, Surabaya, Makassar. Makanya ditandai dengan adanya KIM, kawasan industri. Dengan adanya kawasan industri tersebut, maka kota tersebut bisa mempredikat sebagai tingkat metropolis. Contohnya Medan, ya. Nah, tingkat megapolis itu adalah gabungan dari beberapa kota-kota industri tadi. Kota industri yang berdekatan jaraknya itu membentuk satu kawasan industri yang dikenal menjadi kota megapolis, yaitu Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Itu adalah kota-kota industri yang sudah dijadikan sebagai kota megapolis, ya. Tingkat trianopolis itu adalah tingkat dengan kriminalitas yang tinggi. Itu contohnya Jakarta. Jadi semakin berkembang kota tersebut, maka kriminalitas itu akan semakin tinggi. Dan ini akan sangat berbahaya untuk kelangsungan ke depannya. Oke, selanjutnya ada tingkat nekropolis. Nekropolis itu adalah kota dengan perkembangan yang menuju kehancuran. Nanti ketika dihancurkan akan menjadi kota mati. Jadi ketika kota mati itu, maka kota tersebut akan ditinggalkan. Itulah kota nekropolis. Nah, nanti ada klasifikasi kota berdasarkan fungsinya. Ada pusat produksi, pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan pusat kebudayaan. Nah, kalau kota pusat produksi itu adalah kota yang memiliki kegiatan produksi seperti industri, ya. Dari barang mentah menjadi barang setengah jadi, menjadi pun barang jadi. Biasanya ini adalah kota-kota yang besar seperti kayak Medan, Surabaya, Jakarta, Makassar, Gresik, Bontang. Itu ada termasuk kota produksi. Artinya dia kota tersebut sudah mampu untuk menghasilkan suatu barang. Nah, baru ada kota pusat perdagangan. Kota pusat perdagangan itu adalah kota-kota yang kegiatan ekonominya itu ditopang sebagai kegiatan ekonomi perdagangan. Termasuklah dia Jakarta, Medan, Surabaya, Hong Kong, Singapura. Itu adalah kota-kota perdagangan internasional, ya. Selanjutnya ada kota pusat pemerintahan, yaitu adalah kota yang menjadi pusat kegiatan pemerintahan untuk suatu bangsa. Biasanya ini dikenal dengan ibu kota negara. Indonesia, ya kan, sebagai kota pusat pemerintahannya itu adalah DKI Jakarta. Nah, selanjutnya ada kota pusat kebudayaan. Kota pusat kebudayaan ini biasanya adalah kota yang memiliki nilai-nilai tradisi adat istiadat kebudayaan yang tidak lekang dimakan oleh waktu, dari tahun ke tahun tetap lestari. Ya, seperti Solo, Yogyakarta, Cirebon. Itu adalah salah satu daerah dengan kesultanan gitu, ya, dengan kebudayaan yang luar biasa. Bali, dan Pasar, Kota Ubud gitu, ya. Jadi terkenal banget, ya. Itu klasifikasi kotanya. Oke, sekianlah, terima kasih penjelasan Bapak, semoga dapat diterima dan dapat dipahami oleh anak-anak semua. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like,
comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.